Kisah akan berlanjut dari Lomi dan Juli saling bertemu dan Naku mengingat semua yang baru saja dikatakannya. Data mintanya untuk berbicara saat dia mendengarkannya dan duduk di sofa dan mengatakan bahwa mengapa dan saya tidak mengerti. Naku mengatakan apapun yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Anda. Dan hari ini juga saya melakukan hal yang sama, mempercayaiku. Data mengatakan bahwa dia sangat kecewa bagaimana setiap gadis sebelumnya mengkhianati dirinya. Dari mulai Nda Octavia Queen, Nda Pasati Kakania Sutarman Sima, bahkan yang terakhir adalah Supriya. Musyawarah pun berkepanjangan menyangkut kekecewaan Data. Data memungkas, meminta dia untuk mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintai dirinya dan selesai sudah masalahnya. Namun aku enggan ungkap apa yang Data minta. Dia berkata, aku tidak layak untukmu. Kepercayaan yang Anda miliki terhadap saya akan mencari seorang gadis yang layak untuk Anda, yang akan mencintai Anda dan akan membuat Anda bahagia. Data mengatakan, dan kamu? Naku bilang, aku akan menjadi temanmu selamanya. Tolong katakan itu, Naku. Aku merasa takut pada diriku sendiri hanya mengatakannya dan menyelesaikan semua ini. Dia memujuknya untuk mengatakannya dan berjalan keluar. Sungguh kisah yang sangat memilukan. Baji di sana melihat Data, memanggil Data, tapi dia hanya berjalan pergi tanpa menolehnya. Sementara Kala senang bahwa rencananya bekerja dengan mulus rahayu, Lela Robs khawatir untuk Data. Kala mengatakan tidak perlu khawatir. Sedangkan aku ngagempor mengadu pada Tuhan dengan isak tangis yang mendalam. Saat itu Baji datang dan bertanya padanya bahwa dia tidak tahu apa yang salah antara dia dan Data. Tapi saya tidak menyukai ini sehingga Anda di sini menangis dan Data bahkan tidak mendengarkan saya. Baji kecewa dengan keputusan yang Naku buat. Saat ini dia kemudian pergi. Sementara Aisyah berpuasa dan berdoa agar Data dan Naku bisa berkumpul kebo. Saat itu Kala masuk dan mencoba mengolok-olok Naku. Aisyah membela Naku sepenuhnya di depan Kala dan mengatakan bahwa dia menginginkan kebahagiaan Data dengan segala cara. Dia mengingatkan Kala untuk tidak menggali masa lalunya yang terlupakan karena dia adalah saudara laki-lakinya. Siang harinya sekitar jam 9 pagi, Naku berjalan di jalan dan mengingat Data memintanya untuk mengatakan bahwa dia tidak mencintainya dan Baji berkata kepadanya bahwa Anda menyukai dia. Tiba-tiba truk oleng datang hendak menabraknya. Saat itu Jeep Inspektur malang dan menyelamatkannya. Dan untungnya Inspektur tanpa turun dari mobilnya, namanya adalah Culbul. Dan dia mengatakan bahwa bunuh diri adalah sebuah kejahatan, sedangkan ulang tahun Anda akan dirayakan di kota tanah. Kemudian dia membawa Naku ke warung remang-remang. Maksud saya warung emperan, untuk memberikan dia petua atau nasihat. Naku menceritakan semuanya. Inspektur memberinya paham tentang arti dari sebuah kehidupan. Kemudian dia memberi saran dan arah jalan mana yang harus ia tempuh dan meminta dia untuk mengatakan sejujurnya. Berilah dia kesempatan, jangan pengecut. Jangan kabur seperti ini. Katakan padanya kebenaran dalam cinta bukan hanya emosi tapi juga tindakan penting. Pembicaraan pun selesai, kemudian dia pergi. Culbul sangat senang karena dia memecahkan kasus ini. Naku berjalan melalui tempat sepi mengingat semua saran dari Inspektur Culbul. Jangan pernah menipu dan katakan padanya yang sebenarnya. Kembali ke rumah Patil, semua kejadian itu bertanya-tanya di mana Data, bahwa dia menghilang. Aisyah menjadi khawatir. Baji mengatakan jangan khawatir dan dia akan segera mencoba untuk meneleponnya. Badi yang berdiri di salah satu ujung ruangan bertanya kepada Baji, apakah dia melihat Data pergi keluar, dan jika dia melakukannya, apakah dia melihat Data membawa Naku bersamanya? Semua orang kaget. Baji mengatakan bahwa dia terakhir melihat Naku di mandir Bapak sedang berdoa. Pak Adi mengatakan bahwa terakhir dia melihat Naku saat kemudian pergi untuk berbicara dengan Data, dan setelah itu dia tidak kembali ke rumah mereka. Baji tampak khawatir pada Badi. Pak Adi mulai menangis memikirkan sesuatu yang buruk pasti terjadi. Pak Haji berlari mendekatinya dan berkata dia akan kembali.
datanglah Kala. Dan dia berteriak, apa yang akan terjadi padanya? Pak Haji Badi kembali kaget. Kala melanjutkan, saya sangat buruk ditakdirkan. Setiap gadis yang masuk ke dalam hidupnya selalu merusaknya. Putri Anda bermain dengan emosinya dan sekarang kabur. Badi melanjutkan sesi air matanya dan mengatakan bahwa putri saya tidak seperti itu. Dia sangat mencintainya. Tapi Kala menempas tapi tidak pernah memikirkan penyakit Data. Kala mengatakan, Anda pikir putri Anda adalah seorang dewi? Hello. Dia bertindak tidak bersalah, menjebaknya dan akhirnya menolaknya. Badi berkata, please, tolong hentikan semua ini. Badi terus mencurahkan air matanya. Kala tidak tahu kapan dia berhenti nyoroscos dan tiba-tiba mengatakan, cukup maneh teh. Data marah setelah mendengar teriakan Kalajengking berdiri di sana dengan bodyguardnya yang terkenal gagah berani. Semua orang kaget di sana. Data mulai berjalan masuk dengan mata tertuju pada Kala. Dia berjalan ke tengah ruangan mengatakan, motor ngalewat, motor ngalewat, motor ngalewat. Apa yang dilakukan aku? Dia terjerumus dengan saya. Kala berjalan ke Data dan terus berteriak bahwa dia hanya membela yang seharusnya sebagai adiknya. Data mendapat sedikit kesal mengatakan, jenis pembicaraan ini tidak sesuai dengan Anda. Saya telah mengambil keputusan sendiri sepanjang hidup saya dan saya dapat melakukan ini. Anda tidak perlu ikut campur. Kala melihat Data berkata, dia tidak akan kembali karena dia sangat sadar bahwa jika dia datang ke sini, kami akan mengusirnya dari rumah. Tapi rasa frustasi Data mencapai puncak gunung Galunggung dengan teriakan keras dan angkat tangan ancamannya. Semua orang terguncang. Ayah Sahib untuk menenangkan Kala karena mereka harus mencoba untuk memeluk Naku karena dia adalah cinta Data. Tapi itu tidak menghentikan Kala, dia melanjutkan omong kosongnya. Dan Kisor akhirnya buka mulut mengatakan, sebelum Anda semua percaya pada apa yang Kala katakan, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Wilih. Kala mendapat kejutan berbalik dan melihat ke arah Kisor dan memberi isyarat kepadanya untuk tidak mengatakan apapun padanya. Semua orang menunggu untuk mendengarkan versi drama Kisor. Kisor pergi ke Data dan mengatakan kepadanya bahwa kamu sangat naif, Data. Kamu sangat naif yang tidak bisa Anda lihat melalui karakter nyata saudara perempuan Anda. Dia ingin menjadi nyonya di rumah ini, tidak dapat melihat orang lain menggantikannya. Dia membenci Naku. Data melihat ke arah Kala dan kaget. Kala pun juga ikut kaget melihat seluruh dunia mimpinya runtuh. Melihat ke arah Kisor. Kisor mengatakan kepada Data bahwa Kala sangat membenci Naku sehingga dia tidak ingin melihat wajahnya. Saat mendengar ini, Baji mengatakan kepada Data bahwa iya Data benar. Di Raksabanda saja, aku pernah melihat Kalajengking berbicara dengan aku. Ia tidak melewatkan kesempatan untuk menyiksa Naku dan dia berperilaku buluk dengan Naku dengan sangat pahit. Itulah mengapa dia pergi. Wilih.